Paling terakhir biasanya sampel itu saya mau tidak mau tetap bisa lakukan, cuma jangan dari awal kali.
Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom training. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai. Karena kita masih menunggu Bapak Anton, Ketua Umum IAIB kita. Sebentar lagi akan join karena ada trouble di network. Oh, Pak Anton. Selamat pagi, Pak Anton. Masih Testing. Halo, kedengeran? Ya, kedengeran, Pak. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Pagi ya, maaf terlambat tadi soalnya internet rumah saya mati ternyata, jadi saya mesti cari cara bagaimana dari handphone bisa jadi hotspot ke Zoom saya, jadi agak tertunda. So, terima kasih teman-teman telah bergabung. Selamat pagi semua. Jadi kali ini kita ada kesempatan ya, pertama kali nih setelah beberapa saat ya untuk di IAIB, kita mengadakan training online. Jadi ini juga pertama kali trainingnya dilakukan secara virtual, Desember 2020 ini. Ini sebetulnya adalah permulaan, karena nanti teman-teman dari IAIB ini ada Pak Doni, ada Pak Martinus, ada beberapa lagi itu Januari 2001 akan lebih banyak lagi tuh training-training online-nya. Jadi Desember ini kita awali dengan training yang pertama, dengan harapan ini bisa menjadi sesuatu pertanda yang baik buat kita as Omen, supaya kita nanti ke depannya IAIB bisa semakin membantu teman-teman untuk yang memerlukan training, memerlukan sharing, memerlukan benchmarking, best practices, dan sebagainya. Jadi saya harapkan nanti untuk beberapa jam ke depan, teman-teman auditor bisa memanfaatkan sebesar-besarnya
sebanyak-banyaknya kesempatan training online IAIB kita ini. So, good luck, have fun, dan selamat menikmati trainingnya. Silakan saya kembalikan ke Martinus. Ya, terima kasih Pak Anton atas kata sambutannya. Ya, seperti sudah disebutkan Pak Anton sebelumnya, ini adalah training pertama dari IAIB setelah pandemi ini dan kepengurusan baru dengan Ketua Umum Pak Anton. Nah, di training ini sebenarnya ini adalah training singkat yang di mana kita akan melakukan training full-nya. Jadi pertama ini training singkat implementasi data analytics, ini adalah training singkat. Nanti kita akan melakukan training full-nya di bulan depan, di tahun 2021. Itu full training yang pasti nggak akan 1 jam atau 1,5 jam seperti ini. Kita akan full. Jadi ada materinya juga udah pasti akan lebih rinci dan juga pasti akan ada demonstrasi. Nah, tapi di training singkat ini kita akan menampilkan pointer-pointer yang diharapkan bisa berguna dan bisa membuat Bapak Ibu juga tertarik untuk mengikuti full trainingnya nanti di bulan depan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, terima kasih Pak Anton atas pembukaannya dan kami persilakan Pak Hengki Bunyamin untuk mempresentasikan training. Terima kasih Pak Anton, Pak Hengki. Thank you. Terima kasih Bang Martin. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa memperoleh kesempatan pertama nih untuk sharing ya di forum IAIB gitu. Ini memang waktu itu Bang Martin sempat ngobrol lah sama saya gitu untuk kemungkinan apakah bisa sharing terkait dengan dengan implementasi data analitik yang kita udah lakukan selama ini di bank kami gitu. Mungkin minta tolong Bang Martin slide-nya saya belum lihat ya. Bang Martin, mungkin minta tolong untuk yang slide-nya apakah bisa di... Ya. Ya, kita udah share screen ya. Ya, terima kasih Bang Martinus. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai implementasi data analytics atau yang sering kita sebut sebagai DA untuk internal audit. Saya dengan Hengki Bunyamin saat ini sebagai IT Audit dan Innovation Head di Bank UOB Indonesia. Mungkin profil singkatnya ada di next slide. Nah, ini background saya secara singkat. Jadi lulusan dari BINUS terkait IT dengan pengalaman kerja yang cukup lumayan lama, kurang lebih 25 tahunan lah ya gitu. Dari sejak awal saya pertama kali kerja gitu. Jadi di early my career sebagai IT staff, boleh dibilang mungkin waktu itu sebagai analis juga, programmer juga untuk sebuah trading company lah ya, dan juga dia memiliki manufacturer-nya gitu. Jadi waktu itu
achievement mungkin yang pertama adalah mendevelop GL system ya untuk perusahaan tersebut gitu. From the scratch dengan bantuan dari juga tim finance and accounting gitu. Itu pertama kalinya. Terus habis itu saya move ke Bank Bali waktu itu. Jadi masuk internal audit. Selain memang melakukan tugas-tugas pelaksanaan audit reguler, juga sebenarnya banyak di-assign untuk terlibat juga di implementasi ya, beberapa proyek, baik yang core maupun non-core, beberapa bulan lah gitu. Per project, dan juga sempat involve juga dalam proses masa-masa waktu merger menjadi Bank Permata gitu dari 5 bank gitu. Di mana waktu itu Bank Bali sebagai anchor-nya untuk sistemnya khususnya. Dari internal audit di Permata move kemudian ke risk management, di mana termasuk tim pelopor untuk implementasi setup implementasi Trillion of Defense itu, di mana waktu itu saya dipercayakan untuk memegang area Technology and Operations. Jadi very challenging lah waktu itu ya untuk yang implementasi pertama kali gitu, sekitar belasan tahun yang lalu ya di Permata Bank. Yang kalau kita sekarang mungkin mengenalnya tuh ada KIRSA seperti itu, Key Risk Control Assessment. Nah, itu melakukan sosialisasi, juga termasuk melakukan review ya, implementasi. Seperti apa setelah kita sosialisasikan itu. Nah, habis selepas dari operational risk assurance tersebut, move ke divisi lain di under masih RMG juga, waktu itu sebagai head MIS untuk di special asset management gitu. Nah, di sana melit juga implementasi untuk implementasi ada 2 sistem waktu itu. Satu sebenarnya berasal dari Standard Chartered Bank karena Permata Bank itu di-own by Standard. Yang kedua itu implementasi terkait juga sistem PSAK, dan saya juga develop scripts untuk MAS gitu. Ini Lone Ranger juga untuk develop scriptnya VBA waktu itu untuk otomasi proses-proses reporting lah di MAS-nya SAM waktu itu. Selepas dari Permata, join di OB sekitar 9 tahun lebih yang lalu, kembali ke dunia audit, IT audit, sampai saat ini. Jadi in charge untuk area-area IT audit, melakukan review, termasuk juga untuk yang berbagai sistem implementasi proyek-proyek barulah di UOB. Dan juga 2 tahunan terakhir ini dipercayakan untuk memegang juga area innovation atau tim data analitik gitu. Nah, ini mungkin di hari ini saya coba share dari slide-slide yang berikutnya nanti itu adalah pengalaman ya, apa yang sebenarnya konsep-konsep yang telah kami implementasikan gitu. Jadi hari ini mungkin lebih kepada konsepnya dulu, teori-teorinya dulu, mungkin konsepnya apa sih sebenarnya yang ada seputar terkait dengan implementasi DA itu yang telah kami implementasikan gitu. Mungkin bisa ke itu aja tentang profil singkat saya. Mungkin bisa ke next slide, Bang Martin. Nah, kita ada sejumlah agenda, poin-poin yang akan saya coba share terkait background, terkait future intra-audit, terkait key factor-nya dalam membangun data analytics, terus juga menyinggung juga terkait organization model, maturity-nya, infrastructure and tools, people, dan juga data availability, terus mengenai juga data analytic roadmap, kemudian juga mengenai incorporate dalam IA methodology, dan ada beberapa screenshot untuk examples ya. Ya mungkin kali ini memang saya belum prepare untuk yang video gitu.
Terus terakhir mungkin key takeaways-nya. Itu yang kurang lebih poin-poin yang akan coba saya share di pagi ini. Nah, mungkin bisa ke next slide, Bang. Nah, ini mengenai background. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada arus besar yang sangat apa ya, berkembang sangat pesat, terutama di recent years lah ya, terkait terutama misalnya teknologi big data, terus juga API, blockchain, cloud computing, AI dan sebagainya, automations gitu. Nah, perubahan-perubahan teknologi ini apa ya, secara baik itu mungkin langsung atau mungkin tidak, itu juga mendorong terjadinya perubahan juga di dalam bisnis ya gitu. Jadi kita mengenal mungkin istilah-istilah seperti adanya digitalization, juga open banking era, yang juga mungkin dari kalau kita lihat dari konsultatif papernya BI juga udah sempat dirilis gitu. Ada beberapa standar-standar yang ya bank mau nggak mau akan adopt lah, mesti adopt gitu ya ke depannya gitu. Karena memang masanya udah apa ya, berubah gitu ya, berbeda dengan mungkin era-era yang sebelumnya gitu. Yang didorong tadi salah satunya motornya ini dari perkembangan khususnya mungkin dari dunia teknologi gitu ya, IT. Nah, dari perkembangan bisnis tentunya kita sebagai internal audit juga akan mengalami dalam tanda petik ya mungkin pressure lah istilahnya gitu. Kita juga harus bisa mengikuti gitu untuk survive gitu ya, stay relevant gitu dengan kondisi yang ada gitu. Nah, mungkin jadinya muncul katakanlah istilah-istilah yang kita kenal mungkin di saat ini seperti adanya agile auditing, kita harus lebih agile dalam melakukan audit, juga di masa-masa pandemi seperti ini kita juga apa mau nggak mau melakukan seperti remote auditing gitu ya, which is mungkin selama ini kita jarang lakukan atau belum pernah malah gitu. Dan juga ada juga istilah mengenai continuous auditing gitu, satu teknik atau metodologi audit baru yang di kami sendiri terus terang akan mulai dicoba implementasikan di tahun depan gitu untuk continuous auditing gitu. Nah, semua faktor-faktor besar ini tentunya apa ya menjadi tadi mengapa kita sebenarnya perlu melakukan perubahan gitu. Dan juga pandemi eranya juga menjadi katalis ya yang mempercepat proses semua itu. Jadi kita harus bertransformasi sekarang itu tidak ada pilihan lagi gitu. Mau tidak mau gitu. Dan jadi data analitik ini menjadi suatu kebutuhan ya bagi intra audit untuk mencapai tujuan-tujuan transformasinya tersebut gitu. Itu intisarinya yang ingin saya sampaikan dari slide yang pertama ini itu mengenai katakanlah latar belakangnya mengenai pentingnya kita melakukan untuk transformasi dan data analitik itu mengapa akan begitu pentingnya gitu. Karena kalau dulu mungkin banyak yang paper based segala macam, ke depan tentunya kalau kita udah banyak nanti implementasi entahkah blockchain based dan yang lain-lain AI segala macam gitu, ya mau nggak mau sebagai auditor ya kita hanya akan melihat apa ya data dalam bentuk digital gitu tentunya gitu. Dan untuk mendukung itu semua kita perlu prepare gitu, setidaknya dari sekarang untuk kita antisipasi ke depan supaya kita juga bisa tetap relevan ya gitu, stay relevan, menjadi fungsi yang stay relevan dengan kondisi yang ada gitu. Itu yang ingin message yang ingin saya sampaikan untuk yang di yang pertama ini gitu. Nah, mungkin bisa ke next slide Bang Martin. Nah, kalau kita melihat sebenarnya apa ya
mungkin ini katakanlah cita-citanya lah atau future-nya nanti dari internal audit itu. Kalau posisi sekarang bisa jadi kita itu banyak masih dalam posisi mungkin static risk assessment gitu, dan juga melakukan point in time audit gitu. Sifatnya mungkin lebih kepada detektif dan juga sampling base sama manual gitu. Tapi ke depan tentunya hal ini akan berubah ya gitu. Berubah menjadi yang tadi statik akan menjadi lebih dynamic gitu. Yang tadinya mungkin masih point in time tapi menjadi ke depan continuous auditing gitu. Terus juga akan menjadi lebih ke prediktif dan segalanya gitu. Yang tadinya sampling base tentunya akan lebih ke full populations, dan yang manual akan kita harapkan semua terotomasi gitu. Ini yang perubahan besar yang akan segera terjadi lah gitu ya ke depannya gitu. Ini pentingnya, makanya salah satu dari data analitik ini untuk mendukung ini semua lah gitu, supaya apa yang kondisi-kondisi yang kita harapkan ke depan itu kita juga bisa tetap catch up gitu. Ini untuk yang sedikit penjelasan mungkin di slide ini. Bisa tolong ke next slide. Kok key takeaways? Sorry, mungkin harus ke slide nomor ke slide nomor 6. Maaf, mungkin ada. Bang Martin mungkin bisa tolong ke slide nomor 6. Ya, ini sedang ini apa ada masalah jaringan sebentar. Ini sedang dinaikkan. Oke. Ini kok langsung lompat ya slide-nya? Ya, slide nomor 6. Nah, next. Oke. Jadi pointer berikutnya adalah mengenai key factors ya, atau mungkin kadang-kadang juga sering disebut sebagai enablers-nya dalam membangun data analytics gitu. Yang pertama yang mungkin kita perlu perhatikan adalah terkait dengan organization model kita. Yang kedua adalah terkait dengan maturity level, atau mungkin juga sering disebut di sini istilahnya itu analytic methods lah gitu. Nah, yang ketiga faktor yang penting juga adalah infrastructure dan tools. Terus yang keempat yang juga sangat penting adalah people-nya sendiri. Dan yang kelima adalah mengenai faktor dari data itu sendiri, data availability lah dalam hal ini gitu. Nah, ini 5 key components ya, key factors yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat satu persatu untuk di organization models, ya next slide.
Next slide, Bang. Next slide, Bang. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih model pengelolaan data analytics itu, ada beberapa tipe ya yang kita bisa adopt gitu, atau kita bisa pilih sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan di organisasi Bapak Ibu gitu ya. Mungkin sesuai dengan size gitu, internal auditnya sendiri gitu ya. Khususnya gitu. Jadi yang model yang pertama, kalau kita lihat ada model yang sifatnya lebih centralized gitu. Dalam hal ini ada tim tersendiri gitu ya, yang menghandle untuk terkait dengan kebutuhan dari data analitik itu, atau yang mungkin melakukan proses-proses terkait dengan data analytics gitu. Itu yang mungkin pilihan pertama, model pertama opsinya. Untuk yang opsi kedua lebih mungkin sifatnya itu desentralisasi gitu. Jadi mungkin tidak ada special team yang khusus gitu untuk terkait dengan analitik, tapi mungkin semua orang atau jumlah orang itu melakukan analytics-nya masing-masing dan mungkin saling berbagi seperti itu ya. Gitu. Nah, tapi ada juga alternatif ketiga ini yang boleh kita bilang sebagai campuran lah gitu ya, antara yang tadinya sentralisasi dengan yang desentralisasi gitu. Jadi mungkin ada kombinasi antara adanya tim data analitik dan juga ada kombinasi dengan yang sifatnya lebih desentralisasi gitu. Nah ini ada pilihan ketiga gitu. Terus terang kalau di kami sendiri sih lebih mengadopsi pola atau pattern yang hybrid ini sebenarnya gitu dalam pelaksanaannya gitu. Dan tentunya adopsi ini juga perlu perlu waktu lah gitu ya untuk mencapai kondisi yang ideal gitu. Karena satu dan lain hal gitu. Nah, yang perlu dikaji tentunya adalah pro dan kontranya ya, pro consnya gitu. Untuk masing-masing opsi yang kita akan pilih gitu. Katakanlah misalnya kalau kita misi sentralisasi sebenarnya lebih ke benefitnya apa aja sih yang kita akan kita peroleh. Misalnya kalau secara desentralisasi apa benefitnya. Sebaliknya juga mungkin kendalanya atau kelemahannya dari sentralisasi seperti apa, desentralisasi seperti apa, juga di hybrid juga pro and con seperti apa gitu. Nah ini yang perlu untuk kita lihat gitu. Belum next slide ya. Sebelum kita memutuskan model apa yang kita akan adopt nih gitu. Karena once kita memilih ini nanti itu akan berdampak sebenarnya gitu kepada langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan DA kita dan implementasinya gitu. Jadi kita perlu satu clear lah, satu tujuan ataupun satu pilihan yang clear ya untuk kita mengadopsi seperti apa gitu, sehingga kita bisa menyusun berikutnya itu adalah langkah-langkah untuk mencapai semuanya itu gitu. Jadi jangan sampai mungkin nanti terjadi di tengah jalan, karena belum dipikirkan secara matang sebelumnya sehingga perencanaan itu akhirnya mungkin jadi bolak-balik gitu seperti itu gitu. Nah ini salah satu key factor yang penting untuk kita perhatikan terkait pemilihan organisasi modelnya gitu untuk terkait pengelolaan data analitik. Nah yang berikutnya, mungkin slide berikutnya, tolong Bang. Ya. Nah, faktor berikutnya ini lebih ke kita mengakses ya maturity level. Jadi analytics metode apa sih sebenarnya yang kita katakanlah saat ini punya gitu.
Dan kita itu nanti ke depannya arahnya itu mau sampai mana nih gitu. Nah, kalau kita mapping dengan audit universe kita itu satu demi satu gitu, itu akan lebih secara apa ya, lebih akan memberikan secara lebih terinci, secara detail kebutuhan-kebutuhan untuk masing-masing audit universe. Karena setiap audit universe tentunya memiliki apa ya, memiliki tingkat kebutuhan yang tentunya bisa jadi berbeda ya satu sama lain gitu. Ada yang mungkin audit universe tertentu memiliki hanya kebutuhan yang lebih sifatnya simple atau sederhana gitu. Sementara di audit universe yang lain memerlukan hal yang lebih kompleks nih, yang advance nih sifatnya gitu, yang sophisticated gitu. Which is mungkin perlu membangunnya itu dalam tempo yang cukup lama gitu ya. Ataupun kita perlu merencanakan kapan sih kita mau mencapai itu semua gitu ya. Nah itu faktor ini yang perlu kita pertimbangkan ya. Kita pertimbangkan dalam nanti kita menyusun pengembangan untuk pengelolaan data analytics. Saya mungkin kasih sekilas contoh nih gitu ya. Yang tadi yang saya sebutkan berbeda antara satu universe dengan universe yang lain gitu. Nah, katakanlah misalnya nih dalam satu audit universe terkait mungkin pemeriksaan apa ya, satu pemeriksaan memiliki misal katakanlah voice recording gitu, yang biasa mungkin saat ini kita dengarkan secara manual gitu ya oleh auditor, teman-teman auditor gitu. One day, nah mungkin kebutuhannya adalah bagaimana kita bisa untuk mencapai level melakukan otomasi nih gitu, sehingga instead mendengarkan sampling dari beberapa rekaman voice recorder gitu, tapi kita bisa melakukan misalnya upload the whole population mungkin untuk satu recording gitu ya. Dan memperoleh hasilnya yang juga itu sering bermasalah ya, telat. Mohon mungkin ada kalau ada yang di ya nanti pemberitahuan doang, dia nyetel harusnya nyetel. Oh, yang analisis mohon bisa di mute Pak. Ya, jadi itu mungkin salah satunya. Jadi tentunya kan yang udah mengandung unsur seperti voice menjadi teks untuk dianalisis itu kan membutuhkan NLP, teknik segala macam. Nah itu yang saya maksudkan tadi contohnya misal gitu, bahwa ada kebutuhan yang berbeda antara satu universe dengan universe yang lainnya gitu, karena tingkat kompleksitas dari kebutuhan tipikal datanya. Slide sebelumnya, Bang, masih slide sebelumnya. Nah, apalagi mungkin kalau misalnya sampai kita itu, sorry Bang Martin, mungkin slide sebelumnya. Apalagi mungkin kita misalnya data nanti yang kita review mungkin lebih ke video recording. Nah, itu tentunya kan ada perlu juga teknik seperti computer vision yang kita apply ya di dalam data analytics kita gitu. Nah, itu level-level yang berbeda nih antara satu universe dengan audit universe yang lainnya. Nah, kita bisa lakukan mapping itu. Juga perlu kita lihat juga ya, jadi di universe tersebut itu kondisi seperti apa sih yang sekarang terjadi atau akan terjadi gitu ya. Mungkin ada new project katakanlah on universe X nih, itu ada nanti implementasi mungkin blockchain base gitu, atau di situ mengandung unsur AI base gitu. Nah, seperti apa kita akan melakukan auditnya? Tentunya kita perlu melihat ya, gitu, kompleksitasnya gitu, requirement yang ada, sehingga kita tahu nih, kita tuh sebenarnya butuh level ini nih, gitu, untuk kita bisa dengan ideal mengcover universe tersebut
melalui data analytics gitu. Nah, itu kurang lebih mungkin pemaparannya ya, mengenai pentingnya kita juga melakukan pemetaan gitu. Pemetaan antara audit universe dengan kondisi apa yang kita miliki sekarang, dan nanti ke depannya seharusnya atau kondisi yang diinginkan itu kita pengennya seperti apa sih gitu, supaya kita bisa mendukung nih pemeriksaan auditnya gitu. Ini untuk yang slide terkait data analytic method lah ya. Nah, maturity levelnya gitu. Oke, mungkin bisa next slide, Bang Martin. Nah, key factor yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah mengenai infrastructure dan tools gitu. Nah, kita juga perlu mengakses kondisi kita sekarang seperti apa sih gitu sebenarnya gitu. Misal dari sisi infrastructure, katakanlah kita punya misalnya server nih, seberapa sih kapasitinya server kita ini, juga mungkin dari sisi apakah perlu refreshment gitu ya, terus apakah ya nanti perlu ada upsizing segala macam gitu. Dan memperhatikan dari tadi perkembangan-perkembangan dari bisnisnya sendiri, mungkin terkait dengan data, pertumbuhannya gitu ya. Kalau katakanlah misal kita ke depan banyak mungkin digital banking terus booming, dan ternyata juga data itu mengalir dengan begitu cepat dan besar gitu volumenya, tentunya juga akan berdampak ya ke pengelolaan data analytics ini gitu. Jadi kita perlu memproyeksikan lah gitu untuk aspek-aspek kebutuhan dari infrastruktur gitu, dan juga tools-tools ya pendukungnya gitu. Karena kalau kita lihat tuh di dalam pengelolaan analitik itu ada berbagai metode, berbagai cara gitu ya. Which is kadang-kadang satu tools itu hanya mensupport mungkin memiliki hanya satu kemampuan gitu. Tapi bisa jadi ada tools, ada dua tools mungkin memiliki lebih dari satu kemampuan gitu ya. Atau mungkin hanya tools yang sangat-sangat spesifik memang gitu. Yang which is kita perlukan juga gitu. Nah, kalau dari kami sih sendiri selama ini saya melihatnya lebih kepada pengelompokannya ya. Kalau saya sendiri itu melihat pengelompokannya sekarang ini itu lebih kepada 3 lah. Dari data processing sendiri itu, tools-toolsnya seperti apa, terus dari sisi untuk automation, kita perlu tools-toolsnya seperti apa, dan juga dari visualizations gitu. Kita butuh tools-tools apa aja gitu. Ada banyak tools, mungkin saya kasih contoh di gambar tersebut gitu. Jadi ini memang sebagian sih memang terus terang kita implementasikan gitu ya, itu di antara yang tercantum di sini gitu. Yang pasti mungkin kalau kita lihat contoh yang di processing mungkin yang kita pakai gitu ya, seperti yang sering mungkin ya kalau kita jumpa ini rasanya sering nih teman-teman pakai itu seperti kayak SEL gitu ya, itu atau mungkin ada organisasi tertentu mungkin menggunakan semacam SQL gitu ya. Nah, ini rasanya sering dipergunakan, atau juga mungkin kayak SAS gitu ya. Ini juga cukup umum menurut saya sih gitu yang dipergunakan ya gitu. Nah, yang lebih kemungkinan ke automations itu yang saat ini mungkin ya di kami juga pergunakan lebih kepada seperti R ya gitu, juga Python gitu. Karena kalau kita nanti melihat lebih lanjut itu yang kembali kalau kita melihat tadi maturity level terkait dengan sophisticated-nya seberapa sophisticated-nya kebutuhan kita untuk ke depan itu, katakanlah tadi kalau kita lihat ada semacam ada prediktif gitu ya, dan yang lebih advance itu memerlukan tools yang bisa mendukung yang bisa kita mendukung seperti misalnya machine learning gitu, AI, machine learning gitu ya, deep learning gitu.
Nah, kita akan menjumpai di tools-tools seperti R ini atau Python ini yang bisa mendukung itu untuk saat ini ya, gitu. Sehingga kita perlu untuk juga memikirkan gitu ya, tools mana yang kita perlukan gitu ya, yang bisa mensupport kita tadi untuk mendukung maturity level yang kita expect juga gitu, seperti itu. Nah, kalau visualization mungkin juga banyak nih, cukup jamak rasanya yang dipergunakan. Misalnya Tableau gitu ya, terus juga ClickSense, ClickView gitu, atau Power BI gitu ya. Itu yang biasa kelihatannya jamak di mungkin teman-teman juga pakai gitu ya, untuk lebih ke apa visualization purpose lah gitu ya. Itu. Jadi itu kurang lebih mungkin yang kita perlu perhatikan, dan juga mungkin supporting infrastructure ya, juga yang kita juga perlu perhatikan juga, karena misalnya kayak kondisi pandemi sekarang kita which is juga harus bekerja dengan WFH gitu, melalui VPN misal gitu ya. Nah, kita juga perlu juga bisa akses nih ke server kita, atau mungkin juga bisa akses ke workstation. Nah, itu perlu mungkin seperti kayak VDI gitu ya, virtual desktop infrastructure yang bisa mendukung itu semua gitu untuk terwujud ya, sehingga kita bisa melakukannya secara remotely lah gitu. Nah, ini poin-poin penting yang kita perlu perhatikan gitu. Dan juga akan berpengaruh nih ya, pilihan dari infrastructure dan tools gitu, khususnya ini mungkin boleh dibilang salah satu budget terbesar di pengelolaan DA ini adalah kelihatannya di sini nih, gitu. Investasi yang besar ya, cukup besar di infrastructure dan tools gitu. Beberapa tools memang free seperti R, Python itu free tool, tapi yang lain-lain tentunya berbayar ya gitu. Nah, kita perlu memikirkan juga untuk apa ya, mungkin katakanlah nggak bisa invest langsung segera semua gitu ya dalam 1 tahun gitu, tapi perlu secara bertahap gitu, stages lah gitu, untuk kita mencapai itu gitu ya gitu. Karena mengingat tadi jumlahnya juga bisa signifikan gitu ya. Gitu. Ini yang mungkin coba saya sampaikan kurang lebih gambarannya mengenai pentingnya aspek yang ketiga adalah infrastructure dan tools gitu. Oke, ini mungkin banyak itu ya. Chatting, sorry saya belum sempat buka ya chatting satu by one. Nanti mungkin setelah session ini, setelah saya presentasi baru akan mungkin saya coba jawab ya yang sebisa saya jawab gitu. Aspek yang berikutnya, mungkin bisa tolong next slide, Bang Martin. Nah, aspek yang sangat penting nih, sangat krusial gitu. Ya, the man behind the gun gitu ya. Tanpa orang ya nggak mungkin semua itu tadi kan hanya apa istilahnya alat aja gitu kan gitu. Jadi people-nya ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Untuk kita itu bisa mengembangkan istilahnya pengelolaan data analitik yang baik lah gitu ya. Nah, perlu kita mungkin inventarisasi gitu ya di orang-orang yang kita ada di organisasi kita, misalnya internal audit ini misalnya seperti apa sih profilnya gitu ya, sehingga kita bisa tahu katakanlah gap-nya di mana gitu ya, training apa yang perlu dilakukan buat teman-teman itu gitu kan, dalam rangka pengembangan tadi gitu. Tentunya juga masing-masing staff atau individu bisa jadi memerlukan apa ya, leveling training yang berbeda-beda lah gitu ya. Dan juga tadi pilihan itu sebenarnya juga berdampak. Makanya saya put di sini kalau kita lihat gambar itu ada mengenai tadi yang sebelah kiri itu mengenai staff itu, jadi pilihan dari organization model itu juga akan berdampak kepada ini requirement dan training ini gitu ya. Juga pilihan terkait dengan kebutuhan menuju satu apa ya
analytics methods yang lebih kompleks, lebih advance gitu ya, lebih sophisticated, itu juga akan berdampak nih gitu kepada training yang kita butuhkan. Dan juga tentunya ada korelasi juga dengan tools tadi ya, gitu. Karena certain tools mungkin lebih katakanlah cukup mudah digunakan bagi teman-teman misalnya gitu ya. Tapi certain tools mungkin agak perlu perlu skill yang lebih lah gitu, perlu training yang lebih gitu ya. Karena lebih kompleks dan lebih mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu. Nah, ini siapa dan siapa yang diassign di mana gitu ya, siapa akan melakukan apa gitu. Nah, itu tentunya perlu mapping-nya gitu. Ini yang kalau di kami sendiri memang kita lakukan semacamnya pemetaan ini, dan kita juga melakukan kebetulan kalau di tim kami sendiri itu bagi yang katakanlah skill set-nya tertentu lebih tinggi gitu, lebih unggul. Nah, bisa juga mentrain nih sharing gitu ya, knowledge kepada teman-teman yang lain. Contohnya contoh ya. Setahun itu misalnya kita melakukan kurang lebih adalah sekitar 10 lah gitu ya. Melakukan mungkin 10 kali training ke teman-teman auditor lainnya gitu. Dari tim saya kebetulan gitu. Misalnya kita melakukan training katakanlah terkait ACL gitu ya, yang simpel nih misal contohnya gitu. Nah, kita coba juga share seperti apa sih menggunakannya, gimana cara menggunakannya gitu ya. Mungkin beberapa sesi ataupun ya bertahap lah gitu. Sehingga juga skill set dari teman-teman juga bisa diharapkan di aspek lebih bisa juga terangkat lah gitu ya, up skills gitu ya. Nah, itu yang di kami juga lakukan gitu. Dan ini mungkin juga ini ya, secara benefit juga bagi organisasi, kalau kita bisa saling share seperti itu, tentunya yang lebih men-share kepada yang mungkin dalam kondisi tertentu membutuhkan, juga rasanya bisa bisa cost saving juga untuk budget training gitu ya. Itu karena juga nggak murah ya, untuk satu training mungkin sekian juta per orang gitu ya. Nah, kalau kita bisa alangkah baiknya kalau kita juga bisa melakukan itu dari tim internal ya gitu ya, saling berbagi, share gitu, sehingga kita bisa sama-sama nih membangun gitu. Karena tadi juga tentunya juga pelatihan-pelatihan itu membutuhkan cost yang tidak sedikit ya gitu. Apalagi kalau jumlahnya mungkin organisasinya juga di mana jumlah staffnya juga cukup besar gitu ya. Dan yang butuh mungkin untuk di train itu juga jadinya besar, tentunya akan membutuhkan tadi biaya yang cukup tinggi juga gitu. Jadi kita dalam hal ini perlu tadi mapping requirement itu, mapping skill apa yang kita expect gitu ya untuk kita punya dalam rangka mendukung pengelolaan data analitik ini gitu. Jadi bangunlah training kurikulum lah istilahnya gitu bagi tim internal audit sendiri gitu. Jadi bisa dari tadi bisa mungkin pengajarnya dari internal ataupun dari eksternal gitu. Ini faktor yang keempat ya, gitu. Yang penting, sangat penting kita perhatikan gitu. Jadi tadi yang pertama mungkin lebih kepada organisasi modelnya, terus yang kedua lebih kepada analytic methods-nya gitu. Terus yang ketiga lebih kepada infrastructure and tools. Yang keempat ini orangnya sendiri gitu, yang perlu juga kita kembangkan gitu ya, kita develop lah gitu ya, gitu, kita train gitu ya. Nah, oke, berikutnya slide berikutnya Bang Martin. Nah, ini faktor yang kelima, sebenarnya masalah data gitu ya. Jadi ketersediaan data itulah penting gitu, membangun suatu data mart gitu ya. Dan mungkin kita nggak bisa bangun sekaligus ya, tapi secara gradual gitu.
ini mungkin saya kasih ilustrasi aja, jadi mungkin dalam membangun itu bisa jadi kita mungkin pilih dulu nih secara priority, oke, mungkin dari core banking system, terus juga dari mungkin supporting system yang kita butuhkan, yang surroundingnya yang terkait gitu ya. Jadi istilahnya apa yang kita bisa kerjakan dulu lah gitu ya, yang mungkin istilahnya apa ya, low hanging fruits lah gitu, yang kita bisa ambil dulu gitu, yang kita bisa kerjakan gitu. Khususnya mungkin kalau core banking sama supporting system yang ada tuh umumnya rasanya kebanyakan masih bersifat kayak structure ya, structure data lah gitu. Jadi masih RDBMS gitu, umumnya gitu ya, gitu. Nah itu belum memiliki kompleksitas yang terlalu tinggi sebenarnya gitu. Makanya tadi mungkin kayak tools-tools seperti kayak SAS atau SQL gitu ya, bisa cukup nih mendukung untuk katakanlah melakukan misal processing datanya gitu ya. Gitu. Nah, tapi beralih ke berikutnya, kalau kita lihat tadi dari sisi perkembangan bisnis gitu ya, itu akan berdampak nih kepada struktur-struktur data yang kita miliki di bank ini gitu ya. Gitu. Akan bertumbuh juga mungkin yang semi structure, unstructure gitu ya, gitu. Yang kita sebut mungkin NoSQL gitu ya istilahnya gitu. Nah dari sisi internal ya kita perlu melakukan mapping nih sebenarnya gitu. Jadi apa aja yang kita katakanlah bisa ready gitu ya, datanya di yang mana gitu ya, yang tentunya yang kita mungkin grab dulu yang lebih apa ya, mudah untuk kita bisa proses gitu ya, itu. Jadi kita perlu melakukan perencanaan lah pada dasarnya gitu. Untuk ya ideal mungkin kita juga bisa dapetin juga selain internal, akhirnya juga kita juga bisa punya kayak eksternal, unstructured, semi-structured data tersebut, misalnya entah dari kayak mungkin dari ya medsos lah seperti itu ya, mungkin tagar Twitter segala macam gitu ya. Nah, itu mungkin ada tertentu yang bisa jadi berfaedah gitu untuk internal audit gitu. Jadi kurang lebih mungkin ilustrasinya demikian ya. Dalam soal kesehatan data bisa jadi juga kita data itu mungkin sudah tersedia dari katakanlah misalnya kita sebut sebagai data warehouse gitu ya. Gitu, dari bank ini misalnya mungkin dari entah finance atau mungkin dari IT gitu ya. Tapi ada juga mungkin kita internal audit mungkin belum memiliki akses misalnya ke sistem-sistem tertentu nih gitu. Atau mungkin hanya aksesnya lebih apa ya, terbatas gitu ya, entah kepada kayak semacam reporting-nya gitu ya. Nah, tentunya juga ini menjadi challenge tersendiri gitu ya bagi kita dalam pengembangan data analytics gitu. Jadi akses perlu diperhatikan juga untuk bagaimana kita bisa memperoleh data itu gitu. Apakah data yang kita peroleh ini udah cukup gitu ya, gitu. Untuk mendukung tadi kebutuhan dari mungkin masing-masing audit universe tadi itu, gitu. Nah, yang faktor mungkin sering dijumpai itu adalah rasanya terkait dengan data dictionary ini, gitu. Jadi data dictionary nampaknya kalau dari pengalaman sih mungkin juga satu tantangan lah gitu ya, untuk kita bisa punya yang apa ya, yang terupdate, terkinikan gitu ya, yang juga lengkap gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih sebenarnya data ini tuh untuk apa sih sebenarnya gitu kan, itu data ini artinya apa sih kayak gitu. Nah juga apa ya, processing stage yang kita perlu lakukan ya dalam suatu pengolahan data gitu. Karena bisa jadi kita tuh melakukan kombinasi nih gitu. Misalnya tadi ada yang structure, terus kita juga katakanlah kita combine lah ya gitu dengan yang unstructured. Nah gitu tentunya menciptakan satu satu data mart yang baru yang perlu stages atau teknik-teknik tertentu gitu. Ini yang terkait dengan ketersediaan data gitu. Jadi ya kita perlu memiliki aksesnya gitu. Kita tahu
data apa yang kita harus cari gitu ya, di mana gitu ya. Nah, kalau kita belum punya, apa yang perlu kita lakukan gitu untuk memperoleh itu gitu. Ya mungkin kondisi nggak selalu ideal. Katakanlah kalau kita belum punya mungkin katakanlah database-nya, ya mungkin kalau kita punya reporting-nya, ya walaupun nggak ideal, mungkin sedikit banyak bisa mendukung. Tapi ke depan mungkin bagaimana caranya kita punya yang lebih apa ya, yang lebih idealnya gitu. Database mungkin aslinya seperti apa gitu ya. Terus dictionary-nya seperti apa gitu. Ini sih untuk yang faktor kelima ya, yang kita perlu perhatikan gitu. Terkait dalam pengembangan data analytics gitu. Ini yang 5 faktor ini yang selama ini memang yang kami apa ya, kami coba implementasikan lah gitu ya, secara bertahap gitu. Oke, nah itu next slide, Bang Martin. Nah ini, jadi kalau kita udah punya tadi 5 hal itu, dari aggregation model, dari apa, analytic methods-nya gitu ya, maturity level-nya gitu ya, terus dari infrastructure and tools-nya, dari people-nya, data availability. Nah, kita bisa bikin roadmap nih gitu ya. Katakanlah mungkin 3 years plan-nya gitu ya. Itu seperti apa, misalnya kita atau 5 years plan-nya seperti apa gitu, untuk kita eksekusi nantinya gitu ya. Sehingga bisa achieve nih kita dalam pengelolaan data analytics itu gitu. Ya tentunya secara foundation yang perlu di setup adalah ya define tadi objektifnya apa dulu nih gitu, mau kemana, seperti apa, target-targetnya gitu ya, gitu. Terus ya kita setup infrastruktur kita dari dasar kalau misalnya memang belum ada ya gitu. Kecuali mungkin kalau udah punya, mungkin kalau udah sekarang kondisinya udah apa ya, udah lebih maju gitu. Terus juga tadi tools-toolsnya yang kita butuhkan apa aja nih gitu, yang kita belum punya apa, yang kita udah punya apa, gimana ke depannya gitu. Juga perlu memperhatikan tadi ya kayak trendnya gitu ya ke depan, teknologinya seperti apa. Jangan sampai nanti kita memilih yang apa ya, yang keliru nanti mungkin sunset gitu ya, malah gitu. Nah, dan juga kompatibilitas ya antar infrastruktur dengan tools gitu. Karena ada tools tertentu yang mungkin dia nggak running di infrastruktur tertentu gitu ya, karena keterbatasannya gitu. Nah itu yang mungkin kita perlu juga apa ya, perlu juga kita waspadai gitu rasanya gitu. Terus tadi mengenai foundation-nya, yang mengenai tadi masalah obtain access-nya, terus kita juga develop people-nya gitu ya, dan tentunya terus akan refine and improve ya. Seiring berjalan waktu mungkin akan ketemu apa ya, kendala, dari kendala itu oh solusinya seperti ini gitu, belajar dari inilah ya, dari pengalaman lah mungkin ya, sehingga kita bisa tahu supaya kedepannya lebih baik, oh kita harusnya melakukan ini nih gitu. Ada semacam itulah gitu ya, nggak semuanya tuh langsung mulus seperti itu ya gitu ya. Pasti ada dalam perjalanan waktu juga kadang-kadang ada obstacle tertentu gitu ya, yang perlu kita sort out lah gitu. Jadi mari kita establish roadmap-nya. Setelah kita mengerti kita itu mau telah menetapkan pilihan pengelolaan modelnya, organisasi seperti apa gitu ya, dan tadi segala macamnya gitu. Coba didetailkan masing-masing komponen itu dan di set nih targetnya gitu ya. Katakanlah tahunan lah. Kalau di kami sih biasanya kita set tahunan gitu. 3 years plan lah basically gitu ya. Gitu. Nah, roadmap ini akan berguna menjadi membimbing kita lah, menjadi guide bagi ya function juga untuk mencapai goals-nya gitu ya dari data analytics sendiri gitu. Dan ini juga terus terang roadmap ini juga menjadi apa ya, KPI lah ya gitu istilahnya gitu. Gitu. Supaya ya kita bisa juga terpacu juga ya untuk melakukan mengimplementasinya, mengeksekusinya gitu ya, mengachieve semua itu gitu, yang kita telah canangkan ya, kita rencanakan gitu.
ini, jadi dari poin-poin kita bicarakan tadi itu, faktor-faktor yang 5 itu kita perlu masukkan dalam satu roadmap gitu, supaya kita lebih terstruktur ya, gitu, untuk mengachieve gitu, kita punya goals gitu. Nah, ini yang kurang lebih mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah roadmap gitu ya. Ini sangat penting nih. Gitu. Jadi semacam kayak ya kita sebutnya juga kadang-kadang mungkin orang sebutnya seperti kayak blueprint lah gitu ya. Gitu. Ada blueprintnya gitu. DA-nya ini akan dibawa kemana sih gitu? Apa sih yang akan kita achieve ya targetnya gitu? Yang hopefully kita bisa achieve apa misalnya year by year gitu ya. Gitu. Ya ini sangat penting untuk kita punya roadmap. Itu mungkin poinnya. Terus mungkin next slide berikutnya, Bang Martin. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya nih, gitu. Jangan sampai dilupakan bahwa ketika kita mengembangkan pengelolaan data analitik, gitu, kita juga ada landasannya gitu ya. Secara policy-nya gimana sih gitu? Karena kita ini bicara ini ya, banking ini kan istilahnya kerahasiaan data gitu. Itu salah satu yang key points ya gitu ya. Salah satu yang utama gitu. Jadi siapa yang boleh atau berhak atau berwenang untuk mengakses data apa gitu. Itu sangat penting ya untuk kita perhatikan gitu ya. Gitu. Jadi nggak semuanya itu open ya gitu ya. Walaupun terus terang mungkin sesama di auditor tapi kita tuh on the need basis sebenarnya gitu. Boleh dibilang ya untuk yang kita implementasikan saat ini gitu. Jadi ada hal-hal data-data yang mungkin sensitif juga gitu ya, yang juga hanya mungkin yang tertentu ya, yang kita izinkan allowed untuk akses segala macam gitu. Nah juga ya dalam pengelolaannya seperti apa gitu ya, ada SOP-nya gitu. Jadi untuk misal katakanlah tadi ada permintaan data gitu ya, itu mungkin secara approval siapa yang authorize gitu ya untuk mengizinkan gitu ya untuk pembukaan akses datanya tersebut gitu ya. SOP yang terkait dengan seputar pengelolaan data ini sangat penting gitu. Jadi baik dari sisi mungkin tadi dari sisi kebijakannya seperti apa, terus dalam pelaksanaannya nanti implementasinya, interaksi di dalam internal audit sendiri itu, dan juga terhadap dengan pihak eksternal itu seperti apa gitu. Nah itu perlu diatur di SOP-nya gitu, disusun. Nah di kami sendiri sih udah menyusun ini sedari awal itu untuk kita juga lebih lebih prepare lah gitu ya gitu. Jadi membangun juga matriksnya gitu untuk misal akses ini siapa yang approve, akses ini siapa gitu segala macam gitu. Nah, kalau yang guide ini lebih kepada technical gitu. Jadi kalau kita bangun banyak scripts gitu ya, banyak program gitu, tentunya kita perlu bangun juga dokumentasinya ya, teknis runningnya seperti apa sih gitu. Sehingga kalau one day ada turnover ataupun terjadi rotasi atau mutasi segala macam, jadi keberlangsungan itu tetap terjaga gitu ya untuk operasionalnya gitu. Jadi perlu untuk memperhatikan aspek technical guide ini gitu. Ini dibangun tentunya setiap ada perlu kejelasan gitu ya. Sebenarnya dari mana sumber-sumbernya, datanya gitu kan. Oke, step-step pengolahannya seperti apa gitu. Langkah-langkahnya gitu. Kalau ada gitu ya, kita perlu juga sebutkan secara terinci gitu dan terkinikan ya gitu. Sampai kepada outputnya gitu. Sehingga semuanya itu jelas gitu. Jangan sampai nanti kalau kita certain individual terus terjadi
kemudian regenerasi itu, tapi ternyata tidak nggak terpacing lah, nggak terhandover dengan proper gitu ya, gitu. Akhirnya malah jadi bisa balik ke istilahnya ke belakang gitu, mundur lagi gitu ya, gimana caranya segala macam gitu untuk operasionalnya gitu. Itu sih. Jadi sangat esensial ya, kita punya policy, kita punya SOP, punya guides ya, ataupun juknis lah seperti itu ya. Itu dalam operasionalnya di data analytics ini gitu. Ini ya salah satu pengelolaan data analitik ini gitu. Ada landasan yang kuat lah gitu, jadi akhirnya gitu. Nah, slide ya oke. Slide berikutnya. Sorry, kecepatan Bang. Slide Oke, ini sih sebenarnya lewat slide 14 tadi, benar. Sorry, slide 14 Bang. Ya, 14. Oke, ini slide 14 Bang, tolong Bang. Ya. Mungkin bisa di slideshow biar lebih gede. Jadi ini beberapa capturean untuk contoh-contoh ya result analytics lah gitu. Kembangkan untuk sejumlah audit universe gitu. Misal contohnya untuk yang brands gitu ya, untuk yang di global market itu. Juga di AML, network analysis gitu. AML network analysis sih mungkin suatu yang sangat menarik ya. Jadi khususnya terkait dengan anti money laundry gitu. Di mana kita tuh sebenarnya bisa melihat pattern lah gitu ya. Ketidakwajaran mungkin dalam pola-pola transaksi lah gitu ya. Intisarinya mungkin seperti itu ya gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa dengan menggunakan metode dari network analysis ini kita bisa memview ya gitu ya. Lebih memudahkan kita untuk powerful. Menurut saya sih salah satu yang sangat juga powerful gitu ya. Selain tadi yang dari dashboard yang mungkin sebelah kiri itu juga kita bisa drill down gitu ya ke data yang lebih spesifik, lebih details gitu. Dan juga kita juga ada sifatnya yang kita juga kembangin juga text mining, khususnya mungkin untuk QR segala macam itu. Ada beberapa tools yang kita coba juga untuk kita kombinasikan gitu ya. Itu karena sumber data tadi kan memiliki format-format yang berbeda dengan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda-beda gitu ya. Itu. Jadi juga butuh tools tertentu juga gitu yang bisa mengakomodir hal ini gitu. Ya, ini mungkin secara singkat aja gitu ya. Contoh-contoh lah gitu, beberapa capturean screen gitu ya. Di atas tadi itu kalau kita implementasikan ya hasilnya ujung-ujungnya ya seperti ini nih gitu. Jadi kita bisa melihat mungkin kayak katakanlah dashboardnya satu universe gitu ya, itu secara mungkin total portfolio misal gitu ya, secara mungkin eksepsinya apa aja gitu, hal-hal di mana yang kita kasih mungkin dengan
dengan threshold tertentu. Ini misalnya udah mencapai red, mungkin di sini yellow gitu ya, di sini orange ataupun green gitu ya. Ini bisa menolong kita juga untuk misalnya dalam memfokuskan area misalnya gitu ya, pemeriksaan itu dengan tepat guna lah, dengan tepat efektif gitu ya, gitu, efektif dan efisien gitu. Ini salah satu faedah ya, manfaatnya gitu. Ketika kita bisa mengembangkan data analitik gitu. Untuk mendukung proses pelaksanaan audit tadi gitu. Ini mungkin yang saya coba sampaikan di slide ini. Slide berikutnya, tolong Bang Martin. Ya, ini mungkin menegaskan kembali tadi yang di feature internal audit, bahwa dengan tadi kalau kita menggunakan data analitik tadi itu tentunya kita bisa mencapai nih tujuan kita, misalnya kayak dynamic risk assessment ya gitu ya. Jadi risk assessment kita itu lebih dinamis lah sifatnya gitu. Data itu mungkin kita feeding dengan periode tertentu sehingga juga akan terkalkulasi kembali kemudian ya itu misalnya scoring yang baru seperti apa gitu ya dengan kondisi yang ada gitu. Jadi lebih cepat terupdate lah gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa lebih cepat aware gitu di kondisi mana yang kita ataupun area mana yang kita lebih perlu untuk fokus gitu ya. Itu. Jadi juga bisa mendukung continuous auditing. Jadi continuous auditing ini sebenarnya pada dasarnya itu kuncinya itu untuk bisa terjadi itu adalah ketersediaan data sih sebenarnya intisarinya gitu ya. Karena kalau tanpa data yang bisa kita olah ya kita mungkin nggak bisa akan dilakukan yang sifatnya continuous auditing ini gitu. Sejumlah area memang dia masih diakui lah masih bersifat mungkin kayak digitalnya gitu ya. Scan mungkin dokumen gitu juga terkadang memang menjadi menjadi satu challenge lah gitu ya untuk kita gimana bisa semuanya itu kalau udah digitalisasi gitu ya dalam bentuk elektronik semua, tentunya pengolahan datanya juga lebih bisa kita lakukan gitu ya. Semakin nanti kita berkembang tekniknya, tentunya prediktif kita akan bisa mencapai tingkatan seperti itu gitu ya. Dan yang jelas dari kalau kita lihat tadi itu sebenarnya data yang kita olah itu sifatnya full population ya gitu ya. Jadi bukan sampling gitu sebenarnya. Jadi udah benar-benar data utuh, data full lah gitu. Misalnya juga contoh kayak tadi kan mungkin di AML gitu ya. Selain juga ada network analysis, kita juga bikin otomasi juga proses waktu pemeriksaan tertentu gitu dalam di transaksinya gitu. Jadi kita juga misalnya bisa mendeteksi misalnya dari sekian juta transaksi itu mungkin ada semacam kayak katakanlah jadi dari pengalaman sih memang kita dapat juga untuk menangkap mendeteksi lah istilahnya, mendeteksi beberapa hal itu gitu misalnya yang patut gitu. Dan itu mungkin bisa jadi masukan untuk kalau kita mungkin punya sistem terkait mungkin di AML-nya yang kita implementasi, bisa jadi ada konfigurasi atau parameter tertentu yang kita bisa pasang nih gitu. Dan dari karena hasil data analitik mungkin menunjukkan bisa jadi ada ini harusnya perlu bisa ditambahkan lagi nih gitu dalam monitoring rutinnya gitu. Nah, itu sih keunggulannya ya, yang jelas gitu. Karena kita nggak mungkin kalau manual itu memeriksa data yang jutaan record itu nggak mungkin gitu ya. Gitu. Nah, hanya Oke, the next slide.
Martin. Nah, key takeaways ya. Jadi tadi kita udah singgung poin-poin utama gitu ya dalam membangun suatu pengolahan data analytics gitu. Jadi kalau dari saya sih mungkin ya pengalaman yang bisa saya share adalah untuk key takeaways kita semua di sini ya, kita mau seperti apa gitu ya untuk yang pengolahan data analytics gitu. Karena ini berpengaruh nih ke langkah selanjutnya gitu. Terus juga set ya targetnya lah ya gitu untuk audit method yang kita akan pergunakan gitu ya gitu. Analytic methods yang akan kita pergunakan gitu. Ini keterkaitannya dengan maturity-nya gitu ya. Terus juga kita perlu develop, kita punya infrastructure gitu. Kalau kita belum punya gitu ya, assess kembali, reassess gitu untuk melihat capacity-nya ke depan gitu ya. Terkait juga pertumbuhan tadi dari aspek bisnis sendiri gitu ya. Karena datanya bisa aja nanti booming suatu saat gitu ya. Apakah kita bisa kita bisa tampung nih, kita bisa handle nih gitu ya gitu. Dan berikutnya adalah kita perlu develop kita punya people gitu ya melalui training kurikulum tadi itu gitu. Juga mendevelop dari data mart secara bertahap gitu. Setidaknya mungkin yang low hanging fruit dulu yang kita ambil gitu sehingga kita bisa paling tidak telah memiliki lah ya gitu ya yang setidaknya yang mudah-mudahan dulu kita udah punya gitu ya. Dan kita establish ini semua gitu ya, roadmap tadi itu ya gitu. Dan yang terpenting, salah satu penting terakhir adalah tadi yang masalah policy, SOP, guide itu kita perlu kita develop juga gitu ya. Kita incorporate istilahnya DA ini dalam IA metodologi gitu sebagai formalnya gitu di internal audit gitu. Ini rasanya yang hari ini mungkin saya bisa share ya kepada Bapak Ibu semua gitu. Yang berdasarkan pengalaman kami sendiri gitu yang kita implementasikan lah gitu ya. Poin-poin ini yang saya pikirkan bahwa ini yang penting gitu ya. Yang tadi kita bicarakan dari atas tadi itu yang bisa jadi mungkin ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada yang mungkin juga punya pengalaman yang yang tersendiri juga, mungkin ada hal-hal lain gitu ya yang belum saya terpikirkan atau tambahkan di sini yang mungkin kami juga belum terpikirkan untuk masukan gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa diskusikan lah gitu ya. Gitu. Mungkin saya lihat ini dulu kali ya dari chat-chat yang udah masuk ya. Wow. Oke. Oke, mungkin sebentar ya, saya lihat dari atas dulu ya. Apa yang kira-kira bisa saya jawab gitu. Untuk nih ada pertanyaan dari Bapak Reski BNI Syariah. Untuk DA model strategi menggunakan hybrid pada organisasi model, bagaimana menentukan persentase auditor yang akan melakukan analytics, apakah mayoritas decentralized atau 50-50 antara centralized dan decentralized? Selama ini kalau Bapak bilang 50-50 memang kita ada, jadi dalam proses pengolahan data analitik itu kita ada istilahnya kita bagi fase-fase gitu ya. Ada 5 fase lah gitu ya. Dari katakanlah dimulai dengan identifikasi tadi gitu ya. Gitu ya. Presentasinya gitu.
Nah, itu kita bagi-bagi. Kalau ideal sih memang di kami sendiri kita bagi antara yang centralized itu sekitar memang targetnya 50% gitu. Sementara sisa 50%-nya itu ada di istilahnya itu kalau di kami itu kita sebutnya sebagai apa ya, data yang kita tunjuk gitu ya, yang kita pilih seleksi gitu ya, dari apa ya, juga melihat dari aspek mungkin bagaimana dia bisa untuk mengkecap ya, mengkecap si memang kita berikan training gitu ya, pelatihan lah gitu ya, untuk bisa juga operasionalkan gitu ya. Gitu. Nah ini di kami memang kalau kita lihat dari fase ada 5 fase itu kurang lebih kita bagi beban ya, load-nya gitu. Kerjaan itu di sekitar ideal memang 50-50 walaupun memang ini perlu bertahap ya untuk mencapai itu. Sekarang sih ya lebih banyak terus terang ke apa ya, lebih porsinya lebih banyak disentralisasi sebenarnya di yang terpusatnya gitu, yang mengerjakan gitu ya, rather than di auditornya gitu. Tapi ini nah itu kita tadi perlu melakukan tadi itu yang roadmap itu. Jadi kita akan achieve misalkan di tahun keberapa ini berapa persen, di tahun keberapa berapa persen gitu ya. Itu perlu memang perlu secara gradual, secara bertahap gitu. Mungkin nggak bisa langsung ya, langsung 4 jam gitu ya. Itu karena apa ya? Karena tadi kesiapannya gitu, readiness-nya juga perlu dibangun dulu gitu. Ya ini apa dasar-dasar Joby menggunakan yang hybrid ya karena tadi kita memang apa ya, secara organisasi mungkin juga nggak terlalu besar jumlah staff segala macam dan juga kita melihat juga perlunya untuk saling apa ya, saling juga sharing lah gitu ya, sharing burden lah istilahnya gitu. Kalau kita sentralisasi semua mungkin juga akan apa ya, akan painful juga bagi tim yang centralized gitu ya untuk mengcater ya semua request gitu ya yang dibutuhkan. Jadi kita ada semacam splitting gitu. Untuk tadi split load lah gitu ya. Jadi hal-hal tertentu yang katakanlah bisa yang kita nilai gitu ya, bisa untuk kita apa ya, kita spread gitu ya, kita spread gitu. Tapi hal-hal tertentu yang sangat teknis dan juga advance gitu tentunya di tim ya, tim tersendiri yang perlu handle itu gitu. Itu sih kurang lebih Pak untuk yang apa ya, dasar-dasarnya gitu. Terus konsep onsite sebelum pandemi kemudian diterapkan secara offsite. Setelah pandemi dengan menerapkan layaknya pemeriksaan onsite bukanlah pilihan yang tepat. Konsep onsite sebelum pandemi kemudian diterapkan secara offsite. Setelah pandemi dengan menerapkan layaknya pemeriksaan onsite bukanlah pilihan yang tepat. Boleh masukannya Pak secara pengolahan data untuk simplicity konsep analisa data. Karena dilakukan dengan konsep penyimpanan data sama seperti saat pemeriksaan onsite lebih banyak kendala dibanding nilai tambah baik dari sisi auditi ataupun auditor. Contoh saat onsite auditi diminta menyediakan data per rekening minimal 10, 15, kemudian sampai offset hal ini juga diterapkan. Ini hal ini menurut saya kurang tepat. Soal konkret saya sebaiknya konsep onsite offset itu berbeda. Itu saat pemeriksaan dilakukan secara offset sebaiknya pemeriksaan dilakukan buka secara proses analisis, tapi lebih ke profiling cabang karyawan nasabah. Seharusnya transaksi dapat ditarik data profiling cabang nasabah, tren
Ini pertanyaannya mungkin cukup panjang ya. Saya coba mencerna gitu. Tapi kalau saya nangkep sih di intisarinya profiling sebenarnya dashboard yang tadi sampel sempat tunjukin itu adalah profiling sih sebenarnya, boleh dibilang ya. Jadi kita itu ada profil untuk yang general information, gitu istilahnya kita sebut gitu. Ada juga yang profiling yang lebih sifatnya ke apa ya? Karena exception ya gitu ya. Karena ada kriteria-kriteria tertentu yang kita pasang gitu. Jadi memang ada apa ya? Ada kalkulasinya gitu. Seperti itu sih sebenarnya gitu. Dan itu bisa di drill down ke dalamnya gitu ya. Yang atas mungkin saya kurang paham ya pertanyaannya untuk mengenai option onsite yang maksudnya ini apa gitu ya. Tapi kalau profiling memang dari dashboard itu yang kita lakukan gitu. Itu sih. Jadi ini dalam rangka ini ya, kayak lebih menentukan audit apa ya, memilih lah misalnya gitu. Katakanlah misal kalau ini kayak cabangnya gitu ya, atau area transaksi yang mana sih yang kita perlu fokuskan gitu. Itu sih memang kalau dari sisi maksudnya dashboard tadi ya yang kita bangun itu gitu. Sehingga kita bisa lebih efektif gitu dan efisien ya dalam pelaksanaan auditnya gitu. All data dilakukan dengan standar nasional kemudian dibandingkan bercabang. Ada konsep big data yang sangat diperlukan. Ya, jadi kalau big data ya tentu jadi benar bahwa kita ke depan kan memang secara bisnis juga akan beralih banyak ke area digitalisasi ya gitu ya. Dan volume gitu ya, speed data segala macam itu juga berkembang pesat gitu. Ini benar bahwa di platform yang kita pasang juga mungkin sebaiknya apa ya, untuk kalau kita udah mencapai kondisi seperti ini ya kita juga perlu memasang misalnya contohnya itu kita ya untuk baseline-nya itu tentunya mungkin perlu Hadoop ya, environment gitu ya, dan ekosistemnya gitu untuk bisa mendukung di data analytics gitu. Itu sih. Jadi jadi kita nggak bisa memang hanya di structure data ya, di RDBMS gitu ya ke depan, dan memang kebutuhannya udah memang ke arah sana gitu, ke big data gitu memang gitu. Karena tadi ada unstructured data gitu. Jadi Hadoop baseline dan ekosistemnya akan menjadi relevan sih bagi pengolahan data analitik gitu ya. Apakah roadmap DA perlu masuk menjadi bagian juga dalam IT strategic plan? Wah, ini mungkin belum bisa saya jawab sekarang gitu ya. Gitu. Mungkin pada lain waktu kali ya kita bisa lihat kembali untuk IT strategic plan dalam kaitannya dengan roadmap DDA gitu. Berapa efisien efektif data analitik dalam menekan jumlah hari dalam pelaksanaan audit? Secara berapa data atau temuan perlu konfirmasi ke auditi? Kita memang melakukan sih kayak kalkulasi gitu ya. Jadi dari misalnya jumlah test step yang dipunyai untuk misalnya ngaudit satu objek audit nih, gitu. Misalnya katakanlah ada 50 test step gitu. Dari 50 ini yang bisa terbantu katakanlah dengan data analitik, dengan otomasi itu ada berapa persen sih gitu ya, gitu. Dan berapa katakanlah saving man days-nya gitu. Ini memang kita juga pernah hitung sih itu. Ya sekian puluh persen adalah gitu ya, mungkin 25-30 gitu ya, tergantung di objek audit apa gitu ya, untuk kita bisa saving gitu. Sangat tergantung dengan objek auditnya dan test step-nya itu apakah memang bisa terotomasi atau tidak ya gitu ya. Karena ada hal mungkin yang masih harus manual gitu ya, itu ya mau nggak mau mungkin harus tetap ada gitu. Sampai mungkin suatu saat kayak tadi saya ceritakan tadi, mungkin kayak ideal mungkin kayak sampai ke voice, video semua bisa terotomasi. Nah mungkin di saat itu akan lebih signifikan lagi gitu ya. Saya nonton dari channel Pak Rom mengenai pengalaman, maksudnya sangat bisa diterapkan di bank. Oh ini mungkin saya belum pernah lihat ya gitu.
apakah Pak Hengki sudah pakai big data? Data apa yang diambil dari big data? Ya, ini kita memang akan lagi menuju ke arah sana gitu ya, untuk yang head environment segala gitu. Untuk yang, jadi sebenarnya memang kita lagi ada di fase akan lebih banyak nanti ke depan nih yang lebih ke apa ya, machine learning gitu ya sebenarnya gitu. Dan tentunya ini jadinya big data akan relevan gitu ya untuk kita implementasikan jadinya gitu. Seperti itu sih. Gitu. Anies, ada apa yang Bapak menggunakan machine learning? Kenapa tools data processing dan automation perlu dipisah? Yang sekarang mungkin machine learning ada lebih kepada kayak apa ya? Semacam NLP lah boleh dibilang gitu ya, yang kondisinya gitu. Tapi mungkin lebih simple gitu, dalam bentuk yang sederhananya masih gitu ya. Gitu. Ke depan memang kan banyak kelihatannya proyek-proyek ini yang kita juga akan kerjasama dengan grup juga gitu. Kenapa tools processing? Nah, ini sih sebenarnya lebih pembagian di kami yang saya lihat gitu, dan karena sejumlah tools itu memang dia memiliki limitasi ya gitu ya. Seperti saya contohkan tadi, kayak misalnya contohnya SEL gitu ya. Dia hanya mungkin bisa melakukan sejumlah hal tertentu aja gitu. Tapi dia nggak bisa seperti R gitu kan. Gitu. Kalau R atau Python dia kan lebih ke heavy programming ya gitu ya. Jadi bisa juga melakukan kayak kita kembangkan misalnya machine learning di situ gitu segala macam gitu ya. Which is yang currently yang sekarang mungkin belum ada ya di tools yang seperti SEL itu. Tetapi ya kita nggak menutup kemungkinan lah ya. Suatu saat mungkin tools-tools akan juga bertransformasi ya gitu ya. Berkembang sehingga juga banyak hal mungkin satu tools itu bisa mengcater berbagai berbagai hal gitu. Ya kita lihat lah ya itu. Di market sih memang kebanyakan sih rasanya tools-tools itu lebih kayak semacam agak spesifik sebenarnya gitu. Jadi belum ada yang rasanya end to end itu saya belum pernah lihat ya gitu ya. Yang ini gitu yang sangat end to end gitu. Jadi tetap ada butuh kombinasi-kombinasi ya gitu. Jadi beberapa tools mungkin kita bisa kombinasikan untuk mengachieve kita punya goals gitu. Kita bisa akhiri. Oke, Bang Martin ya. Mungkin dari saya itu kali ya yang kesempatan kali ini Bapak Ibu semua yang bisa saya sharingkan gitu ya. Ya kita welcome nanti kalau misalnya ada masukan-masukan misalnya untuk dalam rangka training kedepannya supaya juga ada lebih mungkin materi-materi yang bisa kita masukkan lah gitu ya. Seperti itu sih kurang lebih gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya gitu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dari IAIB bagi saya untuk mencoba men-share ya. Kurang lebih itu poin-poin tadi, pointer-pointer apa aja sih dalam pengelolaan data. Mungkin saya kembalikan ke Bang Martin. Thank you Bang Martin. Ya, terima kasih Pak Hengki atas sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti training ini. Nanti memang seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, karena training ini akan brief, jadi full trainingnya itu akan diadakan di tahun depan lah, di bulan depan, di Januari atau paling lambat di Februari untuk fullnya. Nanti secara detailnya, jadi seperti pertanyaan apakah akan masuk ke IT strategic plan atau dengan tools apa, dan demonya akan ada demo juga. Apa yang harus dilakukan oleh data analytics, apakah data analytics itu hanya sekedar pengolahan data atau bagaimana cara mengambil datanya, itu akan di full trainingnya. Terus bagaimana menyusun roadmap-nya, itu akan di full trainingnya. Nanti kita akan sebar dalam minggu depan atau pokoknya sebelum akhir tahun lah, kita akan sebar katalog trainingnya. Tentunya karena IAIB ini adalah ikatan organisasi untuk profesi, pastinya juga harga trainingnya juga bersahabat pastinya. Nanti mohon ditunggu
mohon kesabarannya. Kita akan sebar katalog secepatnya. Terima kasih sebelumnya. Ini sebentar Bapak Ibu, mau di screen capture sebentar. Kalau boleh dinyalakan videonya, sekitar 10 detik mulai dari sekarang. Foto dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Udah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat semuanya. Thank you Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Thank you semua. Terima kasih semua Pak Yanto. Thank you Bapak Ibu. Bapak Martinus dan Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak.